sama-sama menghadiri kegiatan launching novel ya tepatnya dari eh, event tantangan menulis 20 hari jadi buku batch ke-1 yang ini ditulis oleh Mbak Dewi ya. Beliau ini teman saya waktu di Bandung ya, sama-sama kuliah. Alhamdulillah ketemu lagi online, dinulis dan senang banget saya di sini selaku teman dan juga penerbit karena bisa mewujudkan cita-cita beliau untuk punya satu buku novel. Dan saya juga surprise, wah ternyata diam-diam ada bakat juga nih sebagai penulis ya, apalagi karyanya di sini adalah karya fiksi. Saya pribadi eh, belum pernah nulis fiksi ya, novel ya, karena memang saya kurang bisa untuk menuliskan teknik show ya. Kalau di novel kan harus banyak bisa mendeskripsikan. Nah, ini saya juga banyak belajar dari karyanya Teh Dewi, Mbak Dewi, karena diam-diam saya juga membaca ya. Meskipun nggak sering komen langsung dari eh, cuplikan-cuplikan yang ada di tantangan menulis 20 hari jadi buku yang kemarin beliau eh, tuliskan ya di wallnya di Facebook. Dan sangat menarik sekali teman-teman semua. Terima kasih di sini yang sudah hadir. Ada Teh Reri, Bu Leni, Teh Rina, Kak Rini. Ya, mudah-mudahan yang lain juga yang menyimak. Kita bisa belajar bareng nih bagaimana teknik Mbak Dewi dalam menulis naskah novelnya ini. Bagaimana beliau juga mengatur waktu dan proses kreatifnya seperti apa. Kita simak bersama ya dari paparan yang akan disampaikan oleh Kak Dewi, Mbak Dewi. Tapi sebelum itu, saya juga mungkin ingin mendengarkan nih sepatah dua patah kata dari Bu Leni selaku PJ ya. Bu Leni silakan untuk memberikan sambutannya, pengantarnya untuk kegiatan launching buku malam ini, Bu. Ini merupakan launching buku yang kedua ya dari rangkaian kegiatan tantangan menulis 20 hari jadi buku. Sebetulnya ada 20 lebih judul buku, semuanya sedang dalam antrian. Silakan Bu Leni untuk disampaikan Assalamualaikum pengantarnya, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Malam semuanya, selamat malam Bu Dewi, Ya, selamat malam Umi. Selamat Nah, malam, Teleni. teman-teman ini, eh, selamat ya atas launching bukunya, Masya Allah luar biasa. Tentunya ini juga bisa menginspirasi bagi teman-teman semua untuk bisa segera menuntaskan naskahnya, termasuk saya juga yang belum belum tuntas sampai sekarang. Tetap semangat. Kami selaku pelaksana, saya selaku PJ mohon maaf apabila selama ini selama mendampingi proses menulis ada kesalahan, ada kekurangan, apa yang em, disengaja maupun tidak sengaja, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi, selamat atas karyanya, selamat launching bukunya. Semoga bisa menginspirasi teman-teman yang lain dan juga nanti banyak yang berminat untuk meminang bukunya. amin, Cukup amin. sekian. Terima kasih. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih Bu Leni yang luar biasa ya di tengah padat jadwal beliau sebagai guru, sebagai ibu juga yang punya balita. Saya lihat luar biasa kemampuan beliau untuk mengorganize ya, untuk mengawal kegiatan tantangan menulis 20 hari jadi buku yang sebagian besar sekarang sudah masuk ke tahap layout. Mudah-mudahan setelah ini tadi seperti disampaikan Bu Leni banyak yang lahir juga termasuk punya saya juga yang sedang di apa namanya susun naskahnya dilengkapi ulang juga. Dan malam ini di sini juga ada Mbak Ika. Selamat bergabung Mbak Ika ya. Mudah-mudahan juga nanti bisa menyusul Bu Leni, maaf Bu Dewi, Mbak Dewi. Baik, supaya tidak terlalu malam, kita simak bersama paparan dari Mbak Dewi terkait dengan proses kreatif dan apa sih yang dia tulis. Silakan Mbak Dewi untuk menyampaikan paparannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terima kasih, Teh. Izin saya share screen dulu ya. Ya, silakan. Apa sudah terlihat ya, Teh, di layar? Aman terlihat. Ya, Oke. sudah. Terima kasih.
teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bu Dewi, Eh, Mbak Dewi sebentar supaya ya, kelihatan wajahnya bisa diturunin, biar oh, enak ya. Wajahnya kepotong, iya maaf. dinaikin apa, diturunin apa ya gimana ya, biar enak. Oke, Ya, ini sambil di. ya boleh dilanjut. Terima kasih saya ucapkan atas kehadiran teman-teman semua yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Eh, Tujuan acara ini adalah meluncurkan karya perdana buku solo terbaru saya yang saya rasa masih sangat jauh dari sempurna. Harapan saya, buku ini memberikan manfaat, membawa pesan istimewa yang syarat makna bagi pembacanya. Latar belakang penulisan buku ini, saya menulis buku ini terinspirasi dari semangat dan perjuangan wanita-wanita kuat di sekitar kita, terutama di eh, lingkungan dan keseharian saya. Awalnya memang saya terinspirasi oleh almarhum Pipit Senja ya. Saya eh, membaca beberapa bukunya yang Masya Allah itu bikin saya, ya mungkin kalau saya ada di posisi beliau yang sampai akhir hayatnya itu masih eh, menuliskan karya-karyanya gitu tanpa ada rasa apa namanya jenuh ataupun lelah gitu. Jadi terus juga dari teman-teman juga awalnya memang saya juga ada rasa seperti nggak percaya diri gitu ya karena eh, saya tuh merasa, aduh kok bagus-bagus sekali ya karya-karya yang maksudnya teman-teman penulis yang lain seperti itu. Nah, tapi saya ingat pesan dari Tesri, kalau setiap buku itu pasti akan menemukan pembacanya. Jadi, Bismillah, saya coba dari niat eh, saya ingin berbagi, saya ingin menuliskan pesan-pesan di dalam buku-buku saya. Sebenarnya sebelum-sebelumnya saya pernah menulis buku, tapi berupa buku antologi. Itu dari mulai buku cerpen, lalu copywriting, terus buku puisi, kumpulan puisi, kumpulan pantun, dan buku fabel. Gitu. Jadi ini buku novel perdana saya yang saya juga merasa seperti mimpi gitu. Karena dulu saya tuh pernah bertanya gitu, bisa nggak ya saya punya buku yang memang buku itu saya buat sendiri satu buku gitu. Terus saya bisa menikmati prosesnya dari awal sampai buku itu diterbitkan dan semoga juga bisa berkenan di hati pembaca itu. Masalah atau fenomena yang ingin diangkat adalah ketika seorang anak memilih untuk membalas dengan cinta kepada ibunya. Jadi di sini menekankan pada kesucian dan kejernihan cinta anak. Karena saya miris ya dengan berita-berita ada anak yang bunuh ibunya atau sebaliknya gitu. Padahal harusnya menurut saya ada ikatan batin yang kuat antara ibu dan anak gitu. Eh, cerita cerita ini memang penuh liku ya, ada yang sedih, tapi saya buatnya berakhir dengan pencerahan. Ya, eh, mungkin happy ending dibilangnya. Tapi di sisi happy ending itu ada sisi yang dia
harus ikhlas gitu, apapun kejadiannya. Gitu. Buku ini berjudul Love Lornomics. Sebenarnya singkatan dari love, cinta, lonely, kesendirian, or atau keterbatasan ekonomi. Genrenya fiksi, temanya itu mengukir cerita cinta, sebuah pengorbanan tanpa syarat untuk seorang anak kepada ibunya. Jadi fokusnya hubungan spesifik antara anak dan ibu. Target pembacanya, buku ini ditulis untuk anak remaja dan dewasa karena bahasa yang saya gunakan uh, bukan bahasa yang sederhana untuk anak-anak seperti itu. Nilai yang ingin saya ambil pesan intinya berisi perjuangan dan proses tokoh utamanya Dinda untuk belajar ikhlas. Di sini ceritanya menyoroti timbal balik cinta meski dari seorang anak kepada ibunya meski sang ibu tidak sempurna. Poin intinya sebuah mozaik kehidupan tentang cinta, tentang kehilangan dan makna sesungguhnya dari sebuah pengorbanan. Insight yang kuat berusaha memberikan yang terbaik semuanya untuk ibu. Pembeda novel ini, setiap karakter yang ditemui membawa pesan yang saling bertaut, memberikan batas antara mimpi dan realita, yang menurut saya membedakan buku ini dari buku yang lain. Cuplikan isinya, mimpiku bisa menunggu, sedangkan ibu tidak bisa. Jadi di sini tokoh utamanya Dinda dihadapkan pada pilihan yang sulit. Ketika dia bermimpi untuk bisa mendapatkan beasiswa dan bisa mengembangkan potensinya di hobi melukisnya, dia dapat beasiswa ke Berlin dan pameran galeri yang ingin mengantarkannya untuk mewujudkan impian, tetapi di satu sisi diagnosis kanker untuk sang ibu mengubah segalanya. Dia Dinda ini memfokuskan pada setiap keputusannya yang membawa konsekuensi. Manfaat bagi pembaca, ada wawasan baru atau literasi yang saya harap bisa dipahami atau dimengerti ataupun dinikmati oleh pembacanya. Perubahan pola pikirnya, melihat dunia dari perspektif baru. Jadi saya coba ikatan batin itu yang saya perkuat antara ibu dan anak. Relevansinya itu ujian itu berhubungan dengan kehidupan sehari-hari atau memang secara tidak langsung nanti akan berpengaruh pada karir kita gitu. Karena doa ibu itu bisa menembus langit tanpa hijab. Proses kreatifnya ada hambatan selama menulis, yaitu ada ujian ketika ayah saya, ibu saya, anak saya, ponakan saya, dan saya sendiri tuh sakit bergantian. Jadi uh, cukup apa ya, membuat saya itu berhenti gitu untuk bisa mengembangkan ceritanya ataupun menamatkan ceritanya. Makanya saya di sini berusaha keras, maksudnya melawan ya uh,
pergulatan batin gitu, harus memilih yang prioritas dulu yang mana gitu. Kebetulan saya juga bekerja, dan saya juga maksudnya di rumah tinggal bersama ayah dan ibu saya. Momen yang berkesan dari proses kreatif saya, pengalaman tidak terlupakan adanya support system dari Allah yang bisa membuat saya mampu menuliskan kembali, uh, lalu membuat saya juga bisa apa namanya menyelesaikan buku ini. Juga teman-teman dan sahabat yang memberikan saya ruang dan waktu karena uh, saya ikut challenge 20 hari jadi buku, otomatis itu saya juga menyempatkan waktu di sela-sela hari-hari di kantor saya untuk setor eh, tulisan seperti itu. Ya, ada konsekuensinya juga yang harus saya terima, cuma itu tidak menghalangi saya untuk tetap menulis buku. Dari keluarga juga, kebetulan saya ingin menularkan ke anak saya agar dia juga bisa belajar literasi karena eh, menurut saya literasi itu bisa membuat orang itu lebih cerdas emosionalnya. Riset dan pengalaman, bagaimana saya membentuk buku ini, itu dengan literasi buku, saya banyak membaca buku-buku orang-orang yang penulis-penulis terdahulu dan membaca cerita-cerita cuplikan dari Challenge 20 hari bikin buku yang membuat saya semangat gitu. Misalkan saya baca tulisan, ih ini bagus banget ya, gimana ya saya bisa tulis bagus juga gitu. Jadi ya udah semangat gitu. Jadi meskipun itu di apa bolak-balik direvisi misalkan ataupun harus ada yang dipertajam gitu. Jadi saya berusaha untuk menyelesaikan. Lalu saya juga melihat dari kehidupan saya sehari-hari dan masukan dari orang-orang terdekat yang saya minta responnya, termasuk ke anak saya gitu. Uh, jadi bagaimana sih pendapat mereka? Apakah pesan saya sampai? Terus juga ke tim editor yang memberikan masukan yang menurut saya sangat berharga karena membuat saya juga belajar gitu, belajar banyak dari mereka, bagaimana proses menikmati. eh, jadi maksudnya seperti kalau artis atau aktor memerankan peran, dia langsung terjun ke kehidupan sehari-hari tokohnya, lalu melibatkan uh, batinnya, jadi dengan hati dia menulisnya, uh, sehingga nanti cerita itu menjadi hidup. Terima kasih kepada Tesri, tim editor, penulis, penerbit. Terima kasih juga kepada keluarga, sahabat, dan pembaca awal. Uh, ya, semoga semua yang diberikan bisa mendapatkan keberkahan dari Allah, dimudahkan dan dilancarkan urusannya karena uh, kalau kita berbagi, pasti Allah akan menolong kita. Jadi kita tidak mungkin memang mengharapkan
bisa membahagiakan semua orang, tapi paling tidak kita sudah mencoba untuk memberikan warna sesuai dengan uh, niat kita ingin bisa bermanfaat dan menurut saya kalau tulisan itu tidak akan lekang dimakan waktu. Kalaupun kita beli buku, itu bagi saya jajan awet. Jadi seumur hidup buku itu pasti akan bisa bermanfaat. Mungkin tidak sekarang. Begitu juga proses kita menulis. Mungkin dari keseharian kita yang awalnya dari hobi, lalu nanti uh, meningkat jadi uh, apa namanya menekuni, lalu nanti juga jadi memang mewujudkan apa yang ingin kita cita-citakan. Akhir penutupnya, hmm, jangan lewatkan kesempatan untuk memiliki buku ini. Nanti ada sesi tanya jawab dan boleh papan pre-order. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah luar biasa ya perjalanan dari Mbak Dewi dari mulai tadi ya apa yang melatar belakangi beliau untuk menuliskan novel ini. Berikut juga tantangan-tantangannya sampai dengan akhirnya kita lihat berhasil launching hari ini. Selamat ya Mbak Dewi ya. Dari saya, dari kami semua yang hadir malam ini ikut berbahagia dan bangga ya karena tadi bisa menyelesaikan aneka macam tantangan yang sempat hadir ya. Sakit anak, orang tua, dan Mbak Dewi sendiri. Dan tentu saja juga saya tahu Mbak Dewi ASN juga sibuk ya. Sekarang sedang di Batam ya Mbak Dewi ya. Iya, Teh. Alhamdulillah jaringan bagus ya. Alhamdulillah. Sedang ada tugas katanya mendadak juga. Alhamdulillah mudah-mudahan semuanya dimudahkan dan dilancarkan. Baik, Amin. izin Mbak Dewi, apa di sini ada teman-teman yang hadir? Izin mau menyapa nih. Teman-teman kantor ada yang sudah gabung belum Mbak Dewi? Boleh menyapa-nyapa dulu teman-temannya barangkali di kantor ada yang sudah join. Mungkin kalau waktunya lapang bisa dicek-cek nanti ya disapa-sapa ya. Baik nih sambil menunggu Mbak Dewi menyapa teman-temannya nanti menyapa khusus mungkin di luar teman-teman di komunitas menulis ya. Saya juga tertarik nih Mbak Dewi dengan judulnya ya. Sampai beberapa kali salah nulis ya, salah penyebutan, salah menuliskan juga sampai direvisi ya sama Mbak Dewi ya di grup ya. Rupanya ini singkatan ya teman-teman ya. Tadi love, cinta, lonely gitu kan ya, sama apa tadi? Ekonomi gitu ya, kalau nggak salah itu ya. Nah, itu jadi judul yang keren gitu dan itu pasti menarik teman-teman juga untuk melihat lebih dalam novelnya. Dan di sampulnya ini kayaknya nih dokter ya Mbak Dewi ya tokohnya atau gimana nih? Kalau dari sampulnya kita lihat kan ada wanita berhijab terus seperti berpakaian dinas dokter, betul nggak nih Mbak Dewi? Iya, benar. Jadi ada seorang anak yang dia bercita-cita jadi dokter. Dia itu ingin apa membahagiakan orang tuanya. Jadi dia tidak uh, patah semangat meskipun uh, kehidupannya penuh dengan keterbatasan. Jadi sebenarnya keterbatasan itu tidak menghalangi seseorang untuk dia mewujudkan cita-citanya. Asalkan dia mau berusaha, tidak lupa juga berdoa, dan kuncinya itu juga doa dari ibunya seperti itu teh. Berarti ini pembaca sudah bisa menebak-nebak ya. Ini tokohnya memang betul dokter ya. Jadi tadi juga dengan tantangan-tantangan dari kondisi ekonomi yang sebetulnya tidak lapang ya latar belakang keluarganya ya, Mbak Dewi. Tadi juga Iya, di samping disebutkan
ada novelis juga atau penulis juga yang almarhumah ya, Pipit Senja yang menjadi inspirasi ya buat Mbak Dewi. Nah, Iya, itu betul. juga saya lihat juga berpengaruh besar untuk Mbak Dewi bisa tuntas ya naskahnya jadi buku. Karena kalau teman-teman lihat di laman Facebook almarhumah ya, kita sering melihat cuplikan-cuplikan kisah-kisah beliau, perjuangan beliau sebagai single mom yang membesarkan dua orang anak dengan beliau waktu itu juga ada penyintas ini ya, thalassemia ya, yang keluar masuk rumah sakit ya, itu alhamdulillah bisa terus berkarya menulis sampai akhir hayat, itu juga jadi salah satu juga inspirator ya untuk Mbak Dewi bisa tuntas naskahnya jadi buku. Nah, Mbak Dewi, mungkin kita berikan kesempatan ya kepada teman-teman di sini untuk melakukan tanya jawab terkait dengan novelnya. Silakan. Kita ada hadiah Mbak Dewi ya, dua buah novel ya untuk dua orang yang beruntung Ya, malam ini ya. Nanti silakan Mbak Dewi yang memilih siapa pemenangnya yang berhak mendapatkan masing-masing satu buah novel karya Mbak Dewi malam ini. Silakan, boleh bertanya apapun juga ya, tentu saja terkait dengan novelnya malam ini. Oke, di sini juga sambil menunggu yang bertanya, ini saya lihat juga Boleh bertanya ya. ya, boleh silakan. ya silakan Teh Riri. Silakan Teh Reri. Maaf ya sekali lagi kalau saya nggak bisa buka ini karena memang kondisi saya yang nggak ini ya, belum Ya, belum pulih. ya. Tapi eh, karena saya dulu mengikuti dan saya masih ingat banget gitu nih tokoh-tokohnya ya. Oh iya iya, Nah, karena barengan ya di eventnya ya. iya, ada tokohnya itu ada Atar, Dinda, Khalil dan Siska kalau nggak salah. Betul betul ya Bu Dewi, betul ya Mbak Dewi. Lagi Masya Nah, banyak Allah, pengikutnya nih. sampai hafal. iya, karena saya pernah komen ya, karena alur ceritanya mengingatkan ada satu drakor yang pernah saya tonton mirip seperti itu, tapi ya mungkin ini lebih lebih apa ya, lebih kompleks lagi dan itu bikin saya apa sih membuat saya tuh semakin apa ya, istilahnya tuh wah imajinasi orang untuk membuat buku fiksi itu luar biasa gitu. Karena saya sendiri mungkin untuk menulis hal seperti itu juga belum mampu gitu kan, apalagi ini fiksi gitu kan. Itu satu. Terus yang kedua mengenai alur ceritanya mungkin saya hanya baca hanya sampai 20 kali catatan tulisan itu saja ya, belum membaca semuanya. Tapi terus terang itu menarik buat saya gitu karena plot-plot twistnya itu maaf ya kalau untuk kita yang membaca di Indonesia itu dalam suatu buku itu istilahnya plot twistnya itu jarang dilihat gitu. Cukup apa ya? Cukup naik turun gitu seperti roller coaster dan itu sangat menarik gitu. Dan saya tadi juga senang melihat bahwa siapa Mbak Dewi juga bilang bahwa menulis itu membuat otak kita semakin bekerja. Saya jadi ingat salah satu kutipan dari Robin Sharma ya. Kenapa dia itu senang membaca? Karena apa? Menurut Robin Sharma, dengan membaca artinya kita menempelkan kepintaran dari si penulis itu ke kepala kita. Dan itu buat saya luar biasa. Kutipan itu akan selalu saya selalu ingat dan memang seperti itu nyatanya. Dan ngelihat bukunya dari judulnya sendiri, saya jadi ingat bukunya Elizabeth Gilbert ya, kalau nggak salah ya, tentang Eat, Pray, and Love ya. Kayaknya semacam-semacam itu juga gitu ya, mirip-mirip seperti itu juga. Ada tiga kosakata yang disambung gitu dan menjadi suatu judul buku. Ini menarik banget gitu dan saya terus terang sangat apa ya, salah satu buku mungkin dari teman-teman yang saya pengen tunggu-tunggu dan saya pengen beli sebenarnya ini gitu kan. Termasuk ada tuh punyanya Mbak Rini itu tentang Mbak Elizabeth tentang Ponem itu adalah salah satu yang menurut saya menarik karena apa ya itu tadi plot twist-nya itu roller coaster dan jarang apa ya saya baca di beberapa buku gitu yang ada di Indonesia. Paling yang plot twist seperti itu saya baca adalah di
apa di buku-buku lama, tulisannya Margate. Eh, jadi kalau di buku-buku yang sekarang tuh menurut saya maaf agak-agak mudah ditebak gitu. Dan saya sih ingin apa ya, ingin tahu gitu membuat Mbak Dewi bagaimana sih bisa membuat buku fiksi, inspirasinya dari mana cerita ini sehingga seperti roller coaster seperti ini, seperti itu. Ya, terima kasih atas waktunya. Terima kasih, Masya Allah. Rupanya ini ada juga yang mengikuti naskahnya ya, Masya Allah, Teh Reri. Terima kasih nih tadi sakit-sakit menyempatkan hadir ya mendukung launching bukunya Mbak Dewi. Silakan nih Mbak Dewi untuk dijawab langsung ya pertanyaannya dari Teh Reri tadi. Alhamdulillah, terima kasih Teh Reri. Saya nggak nyangka juga ya Teh Reri masih hafal tokoh-tokohnya. Padahal kan itu 20 hari jadi buku itu udah jadi berbulan-bulan gitu ya. Yang mungkin kalau kalau saya sendiri kalau itu tidak membekas itu sulit buat diingat gitu. Saya juga mengucapkan apa namanya salut gitu ya sama Tereri, meskipun ini sakit mau menyempatkan waktunya mau berbagi juga. Saya juga memang membaca karya-karya teman-teman itu juga menurut saya punya masing-masing itu unik gitu, punya kelebihannya masing-masing gitu. Dari yang menginspirasi saya, memang saya itu sejak kecil suka coret-coret ya. Awalnya dari menulis puisi. Jadi SD itu saya eh, punya buku khusus puisi. Cuma memang saya itu nggak yakin kalau saya itu punya eh, potensi atau kemampuan eh, di seni itu. Maksudnya di menulis itu. Hanya waktu itu ada teman saya waktu SMP. Nah, dia membaca buku puisi saya, lalu diam-diam dia eh, mengirimkan ke mading sekolah gitu, terus ke majalah sekolah, dan ternyata tulisan saya itu masuk. Saya juga sampai kaget karena saya merasa nggak mengirimkan buku itu. Nah, memang saya juga jujur sulit kalau membuat cerita nonfiksi karena eh, sedikit atau banyak itu terpengaruh oleh eh, imajinasi saya yang di fiksi seperti itu. Dulu saya pernah melamar menjadi wartawan dan komentarnya saya nggak diterima karena tulisan saya itu berbau berbau puitis gitu. Jadi akhirnya saya pikir apa ini genre saya ya gitu. Apa saya bisa coba gitu. Apa jadi menggabungkan imajinasi saya dengan apa kata-kata pemilihan diksi yang menurut saya harus benar-benar didalamin gitu. Jadi waktu menulis itu saya juga sebenarnya sampai menangis gitu. Tapi proses itu justru membuat saya eh, jadi lega gitu. Jadi memang menulis itu sebenarnya misalnya di saat kondisi kita sedang sakit gitu ya. Terus kita punya banyak eh, apa kewajiban yang harus kita tuntaskan. Padahal menurut kita itu effort banget gitu ya. Terus kita kan nggak bisa nih ngomong ya karena saya tuh bukan tipe orang yang pintar ngomong, jadi ngomongnya pakai tulisan. Jadi eh, waktu itu saya coba tuangkan tulisan itu emang benar-benar saya menumpahkan juga perasaan saya semuanya saat saya menulis gitu. Jadi akhirnya kayak roller coaster bener. Jadi mungkin itu ya yang eh, apa membuat saya juga suka ceritanya Agatha Christie ya. Buku-bukunya itu memang
sulit untuk ditebak. Dan saya juga suka gitu nonton film-film yang dari action dari luar, itu kayaknya kok imajinasinya tinggi banget ya sampai kita tuh nggak bisa tahu nanti eh, selanjutnya ceritanya apa ya gitu. Memang itu yang menginspirasi saya juga buat cerita itu yang saya inginnya bisa berbeda dari yang lain. Seperti itu Teh Reri, semoga bisa menjawab ya. Masya Ya, Allah. terima kasih. Hebat loh. Bisa nulis puisi itu hebat loh. Iya benar ya. Luar biasa ya Kak Riri ya. Tadi kita dengarkan bagaimana perjuangannya Mbak Dewi ya untuk menuntaskan buku ini. Dan rupanya juga beliau juga amazing ya, juga terharu juga nih dengan perhatian pembaca salah satunya Teh Reri ya, sampai hafal tokoh-tokohnya, juga cukup menikmati apa yang dituliskan. Terima kasih banyak Teh Reri apresiasinya ya dari Teh Reri dan teman-teman hari malam ini. Dan juga izin nih saya menyisipkan pertanyaan juga. Untuk Mbak Dewi sendiri, untuk naskah ini apa sudah dibuatkan draft awalnya untuk alurnya seperti apa? Mengingat tadi kata Teh Reri banyak sekali plot twist ya, kemudian kompleks gitu kan, terasa roller coaster atau memang spontan menuliskannya seperti itu? Banyaknya sih spontan Teh yang Luar biasa ya. muncul di eh, pikiran saya gitu. Ih, saya pingin gini aja deh gitu. Terus, enggak deh, kayaknya kurang. Oke, luar Jadi, biasa keren ya. jadi emang banyak imajinasinya memang Teh. Mungkin teman-teman kalau membacanya sepintas, ini pasti nih cerita kehidupan pribadi gitu. Ya, memang ada yang terkait dengan kehidupan pribadi karena saya melihat dari kehidupan sehari-hari gitu. Tapi jujur itu memang imajinasinya yang lebih lebih tinggi gitu. Jadi dulu tuh saya sampai dibilang ibu saya tuh menghayal. Ya, mungkin sakit berhayal yang tinggi-tinggi. eh, jadi ibu saya takut kalau kesampaian. Tapi saya pikir dari imajinasi itu jadi membuka apa ya, membuka sesuatu yang baru lah yang saya juga harus banyak belajar. Itu teh. Allah, keren banget ya bisa berimajinasi, juga bisa mengatur alur ya, dan tuntas ya. Itu kan challenge banget ya. Mendadak ide-idenya, terus juga apa namanya di tengah-tengah tadi kondisi yang eh, tidak stabil ya, maksudnya ada sakit, pekerjaan kantor juga. Keren ya, luar biasa nih Teh Dewi. Berbakat banget. Karena memang tadi kata Teh Reri, nulis puisi itu tidak gampang. Dan saya juga, karena saya mengawali dari artikel ya, non-fiksi, saya juga bertemu beberapa penulis yang bawaannya fiksi. Ketika nulis artikel memang beda Teh Dewi. Jadi terlalu banyak istilahnya bunga-bunganya gitu ya di paragraf pembuka. Wah ini memang kayaknya latar belakangnya fiksi deh gitu. Jadi memang kemampuan menulis fiksi dan non-fiksi juga tidak sama ya apa skillnya gitu dan apresiasi juga ini untuk Teh Dewi yang bisa tuntas jadi novel. Jadi masing-masing kita pasti punya kemampuan yang berbeda dan ini juga tadi butuh imajinasi yang tinggi dan juga challenge banget karena harus tuntas selama 20 hari dengan imajinasi yang terus berkembang dari hari ke hari. Ya luar biasa ya Teh Dewi. Sebelum saya juga sisir pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom chat, baik saya dahulukan dulu yang raise hand ya. Ini ada Mbak Keket ya. Silakan untuk menyampaikan pertanyaannya, boleh langsung saja eh, open mic-nya ya, Mbak Keket ya. Silakan. Ya, izin apakah suara saya terdengar? Aman-aman ada. Ya, selamat malam Ibu-Ibu dan Bu Dewi. Sebelumnya Malam. selamat untuk launching bukunya ya Bu. Kebetulan saya salah satu rekan kerja dari Ibu Dewi, juniornya Ibu Dewi gitu. Eh, Cukup bangga banget sebenarnya melihat ternyata aku bekerja dengan seorang penulis yang notabene juga kok sebenarnya suka baca, tapi memang tidak banyak buku yang aku baca gitu. Cuma sedikit pertanyaan aku, Bu. Untuk setiap pembaca kan biasanya membawa pulang atau pesan berbeda ya setelah membaca sebuah buku.
Apa sih harapan Bu Dewi terhadap reaksi atau refleksi pembaca setelah nanti menyelesaikan buku Ibu? Itu aja. Terima kasih. Alhamdulillah ini sudah ada temannya yang ikut hadir ya, Ya, temannya teman kantor. Silakan alhamdulillah. Teh Dewi langsung saja ditanggapi. Ya, alhamdulillah. Terima kasih ya Keket, sudah mau menyempatkan waktu untuk hadir. eh Ya, pesan yang ingin saya bagikan ke pembaca itu, saya ingin pembaca melihat sisi lain dari eh, seorang hubungan antara anak dengan ibu. Jadi dulu saya lebih dekat dengan nenek saya. Oh ini kelempar mungkin ya, Mbak Dewi. Menghilang ya? Kayaknya kelempar ya. Ya, terima kasih nih Mbak Keket dan yang lainnya ya yang sudah menyempatkan hadir dari teman-teman kantornya Mbak Dewi. Kita Sama-sama Bu tunggu ya. Dewi. Kita tunggu Mbak Dewi gabung kembali. Sepertinya jaringan mungkin sambil izin saya menyisir juga di grup ya di apa di ini ya chat ya kolom chat ya. Oh ya ini ada ucapan selamat dari Mbak Keket, dari Kak Rini, ya terima kasih dari Mbak Emi juga, ucapan selamat dari Mbak Ika. Oh ini dari Mbak Rika, terima kasih Kak, juga. terima kasih juga. Ini, oh nih sudah bergabung Ini, oh lagi. nih sudah bergabung. Mohon maaf terlempar dari Zoom Iya, teh, iya jadi terlempar Iya, ya, iya, silakan aja. terlempar ya. saya buat Keket. Jadi saya tuh ingin menyampaikan kalau apapun kondisinya kita harus tetap optimis, terus menjaga untuk tetap semangat karena kehilangan semangat itu menurut saya lebih dari kehilangan uang. Kalau kehilangan uang bisa cari lagi uangnya, tapi kalau kehilangan semangat untuk memulihkan lagi semangat itu butuh effort yang besar gitu. Nah, saya juga ingin menyampaikan pesan kalau keterbatasan itu bukanlah penghalang untuk kita bisa mewujudkan mimpi-mimpi kita. Meskipun kita menganggap mimpi kita itu sepertinya tidak mungkin gitu, sepertinya terlalu apa ya? Ya karena saya dibilang suka berhayal, jadi sepertinya mimpi itu uh, tidak mungkin bisa terjadi seperti itu. Tapi ternyata di dalam kehidupan kita tidak seperti itu. Uh, saya merasa Allah itu memberikan yang terbaik pada saatnya gitu. Jadi mungkin uh, mimpi-mimpi kita itu baru bisa kita wujudkan nanti gitu. Jadi tapi dalam prosesnya itu baru kita sadari bahwa uh, untuk mewujudkan mimpi itu ternyata kita telah melalui proses yang panjang dan kita tidak menyangka kalau proses-proses itu ternyata membawa kita ke uh, mewujudkan mimpi itu gitu. Itu mungkin Kat. Terima kasih Siap Mbak. Bu Dewi. Uh, Luar biasa karena ya. memang tadi tadi Bu Dewi sempat bilang kan notis kalau ini tuh ceritanya tentang anak yang ingin membahagiakan atau ibunya ya Bu tadi ya. Jadi itu aku banget gitu ya saat ini memang cuma punya ibu tinggal di rumah apa maksudnya di rumah tuh cuma tinggal ada ibu gitu. Jadi perasaan itu tuh dari yang ibu bilang tadi udah nyampe nih ke aku dan aku udah apa ya gak sabar pengen baca bukunya juga sih Bu. Ya, Ini ya menyentuh sekali ya pesannya ya, Mbak Keket. Iya betul, iya. Iya, iya, luar biasa nih. Terima kasih apresiasinya Mbak Keket. Izin Mbak Dewi saya sisir di chat ya. Sebelum kita nanti eh, lihat juga penanya langsung yang raise hand. Jadi di sini ada banyak ucapan selamat nih Mbak Dewi dari banyak teman-teman untuk launching bukunya malam ini. Alhamdulillah ya, setiap karya yang lahir kan
Kita selalu ikut bangga dan bahagia karena sebagai orang yang aktif di dunia literasi, kita tahu betul nggak mudah untuk bisa tuntas naskah, apalagi sampai jadi buku ya. Termasuk saya sendiri masih juga ditambah-tambahkan di event yang kemarin ya, Mbak Dewi. Nah, di sini izin ada yang bertanya juga di sini di chat. Sebentar, saya lihat dulu ya. Dari Mbak Zidni katanya ada pertanyaan di sini, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menulis? Kemudian bagaimana caranya supaya bisa memunculkan rasa ingin menulis ketika mood atau ide kita stuck? Ya, seperti apa nih Mbak Dewi? Silakan disampaikan. Eh, Terima kasih ya, jadi terima kasih nih kepada teman-teman dari orang tua murid teman anak saya ya yang sudah ikut. Masya Allah, ya ya. Ini eh, dari orang tua siswa ya, satu sekolah. Iya, jadi sebenarnya saya itu juga melewati proses yang memang ada kalanya kita tuh kayak mentok gitu. Eh, ini apalagi yang harus saya tulis gitu. Nah, biasanya eh, saya memang lebih jadi lebih banyak bacaan yang harus saya baca gitu. Terutama bacaan dari apa penulis-penulis yang memang sudah berpengalaman di genre fiksi misalnya seperti itu. Jadi saya juga karena biasanya kalau fiksi dia itu ikut terbawa ke cerita gitu. Kalau misalnya kita suka nulis fiksi, terus kita baca buku fiksi, mau nggak mau itu juga ngecas kita gitu. Misalkan ya kayak tadi, misalkan punya eh, model nih penulis yang memang menurut kita itu eh, sama gitu, sesuai dengan misalkan cerita yang ingin kita buat intinya apa seperti itu. Nah, terus kita baca cerita-cerita. Biasanya kita baca juga, saya juga baca berita-berita atau kasus-kasus yang menurut saya, oh mungkin ini tokoh ini belum seberapanya ya ujiannya gitu. Jadi kepikir ujian apa ya yang biasanya orang itu tidak tidak akan menyangka kalau eh, menurut saya itu dunia itu sangat berdinamika ya. Jadi kadang kita nggak tahu nih kita kita pikir besok kita bisa lewati dengan baik, tapi ternyata kita dapat ujian yang kita harus gagal seperti itu. Dari situ eh, saya memaksakan diri apa ya bisa karena kepepet ya maksudnya karena oh ini nih saya juga apa namanya harus cepet nih nyelesaikan bukunya. Oh, teman saya juga udah bisa nih, ada yang selesai bukunya. Terus jadi saya terus apa membuat semangat-semangat yang ya kayak Teh Reri ya, meskipun dari dalam kondisi sakit, tapi dia tetap semangat gitu buat baca, buat ya berbagilah sama sharing-sharing seperti itu. Nah, waktu di ikut challenge 20 hari jadi buku itu termasuk salah satu upaya saya buat eh, apa bisa kalau mentok gitu. Kalau mentok terus baca temen tulisan temen tuh, oh ya temen tulisannya kayak gini. eh ya temen bisa ya, maksudnya ceritanya seperti itu. Jadi akhirnya kita terinspirasi gitu seperti itu. Memang harus apa ya? Kadang-kadang suka kecapean, males atau ngantuk. Nah, yang seperti seperti itu eh coba saya lawan gitu. Maksudnya, oh iya, tapi saya tetap harus komit nih karena saya ingin punya buku. Jadi gimana caranya saya bisa nulis lagi seperti itu. Jadi itu yang membuat saya bisa menyelesaikan buku ini ya dengan segala keterbatasannya gitu. Biasa ya. Nah,
perjuangannya tadi katanya kalau apa namanya stuck gitu ya, atau eh, moodnya juga turun naik, itu salah satunya tadi dengan membaca karya teman-teman ya, termasuk juga karya-karya penulis lain dan berita-berita di sekitar kita, karena meskipun tulisan kita fiksi, tetap saja butuh riset-riset kan, supaya itu jadi relate dengan kondisi banyak orang gitu ya, sehingga tadi bisa diterima dengan baik dan juga bisa menginspirasi ya sesuai dengan harapan penulis apa-apa yang disampaikan di dalam novelnya, Masya Allah. Nah, berarti Mbak Dewi, kalau ditanya berapa lama waktu itu memang kemarin sampai 20 hari udah tamat ya, secara naskah utuhnya ya. Naskah utuh udah tamat 20 hari. Tapi 20 hari itu kan karena yang kita berikan itu hanya cuplikan-cuplikan, jadi cerita itu harus kita kembangkan. Nah, memang tantangannya kan kita harus membuat cerita itu tetap uh, utuh gitu. Gimana cara menyambungkan nanti cerita satu dengan cerita yang lainnya gitu. Jadi eh, nggak loncat-loncat gitu. Nah, itu memang cukup membantu juga meskipun itu hanya cuplikan. Jadi dari pengembangan itu eh, biasanya lebih cepat sih daripada yang mengawali yang pertamanya itu. Eh, apa dari 20 hari itu jadi eh, inspirasinya bisa menambah gitu dari tinggal menambah dari tiap-tiap babnya seperti itu. Karena kan kalau menulis buku ternyata eh, butuh banyak apa namanya banyak hal yang harus kita asah. Misalkan yaitu tadi misalkan pemilihan katanya atau misalnya keterkaitan tokohnya gitu. Terus konfliknya seperti itu. Terus membangun nanti narasi akhirnya agar sesuai dengan harapan kita pesannya itu tersampaikan. Itu teh. Luar biasa ya tantangannya dan alhamdulillah bisa tuntas juga. Jadi tadi Mbak Zidni, Mbak Dewi ini menulis selama 20 hari itu potongan-potongannya, kepingan-kepingannya dan disempurnakan supaya jadi naskah novel ya. Dan disampaikan juga ternyata 20 hari itu sangat bermanfaat ya Mbak Dewi untuk drafting naskah. Sehingga kita ketika kita poles-poles itu ibaratnya kita menyatukan kepingan-kepingan tulisan ya. Jadi naskah utuh ya Mbak Dewi. Dan ini keren juga ada dua editor yang terlibat. Sayang sekali tidak bisa bergabung malam ini ya. Ada yang editor yang pertama itu ketika challenge itu ada Bu Rufi. Beliau juga selain menulis aktif mengedit juga dan karena kesibukan, mohon maaf beliau tidak bisa mendampingi sampai tuntas, tapi setidaknya juga Mbak Dewi sampaikan, beliau banyak belajar juga dari Bu Rufi ya. Terima kasih saya ucapkan selaku penerbit di sini dan penyelenggara juga dan Bu Leni selaku PJ. Terima kasih kepada Bu Rufi yang beliau juga guru SMK menyempatkan waktunya untuk ikut mengedit naskah Bu Dewi dan disempurnakan oleh Kak Talita. Kak Talita juga mohon maaf tidak bisa hadir malam ini karena ada tugas di kantor ya. Nah, artinya ada banyak orang di belakang layar yang membantu terbitnya naskah ini dan ikut bergembira ya dengan launchingnya uh, novel Bu Dewi malam ini. Baik, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Di sini ada pertanyaan dari Mbak Emi. Mbak Emi menanyakan ini bagaimana sih cara mengejar challenge saat ujian keluarga sakit. Termasuk saya juga nih agak keteteran ya, ibu saya sakit ya sampai on off. Kalau Mbak Dewi ibunya anaknya ya, kalau saya ini ibu saya yang agak sakitnya lama ya sekarang. Alhamdulillah malam ini bisa tidur nyenyak, jadi saya bisa mendampingi teman-teman untuk di sesi Zoom ya. Ya gimana nih mungkin tips-tipsnya Mbak Dewi bisa disampaikan, dibagikan cara mengejar challenge saat ada ujian keluarga sakit. Eh, Sebenarnya saya hanya menempatkan prioritasnya harus yang mana dulu. Kalau misalkan saat orang tua sakit itu kan berarti saat saya posisi ada di rumah gitu. Nah, sebisa mungkin saat saya posisi di rumah, eh, saya mengupayakan untuk diprioritaskan eh,
orang tua saya yang sakit. Jadi otomatis saya memang tidak bisa menulis di rumah. Ketika saya ke kantor, jadi sebisa mungkin saya datang, tapi di jalan itu saya sudah berpikir saya bakal nerusin tulisan saya uh, seperti apa ya gitu. Jadi waktu sampai di kantor, biar nggak saya lupa, saya langsung tuliskan itu. Nah, itu challenge 20 hari jadi buku itu juga support ya buat saya. Karena kan kita nggak boleh terlambat setornya. Terus uh, di saat kita setor itu juga saya manfaatkan untuk belajar dari kurasi tim editor. Jadi memang caranya kebetulan Mbak Evi atau Mbak Rufi itu genrenya sama dengan saya, fiksi gitu. Jadi waktu dia buat kurasi atau apa namanya masukan dari tulisan saya juga sambil belajar gitu. Jadi akhirnya uh, dari situ untuk apa uh, membayar ketinggalan saya yang tidak bisa saya lakukan di rumah, akhirnya saya lakukan di kantor. Di sela-sela memang saya punya waktu meskipun itu hanya sejam atau hanya beberapa menit gitu. Yang penting ditulis dulu gitu. Jadi akhirnya nanti tinggal diedit lagi gitu, diedit lagi seperti itu. Ya alhamdulillah sih dengan cara itu bisa lebih cepat. Luar biasa ya. Jadi ini si otaknya itu bisa on off ya di rumah. Di rumah ketika ngurus orang tuh ya fokus ya kan gak mungkin lagi ngurus ini inget naskah juga nanti nggak akan bener ibunya yang dirawat lagi sakit ya. Nah ini kan ada kesempatan perjalanan dari rumah ke kantor itu dimanfaatkan untuk merangkai naskah hari itu sehingga tadi ada waktu sedikit pun bisa dimaksimalkan. Keren banget nih Mbak Dewi ya, saya juga jadi belajar malam ini dengan tips-tipsnya supaya bisa mengejar ketertinggalan naskah. Dan bisa tetap bisa on time ya karena memang challenge banget ya karena dibatasi waktu untuk kirim naskah dan editor pun juga waktu itu di challenge bab satu juga dibatasi waktu untuk mengirimkan kembali kepada penulis dan penulisnya posting di laman Facebook. Ini juga saya tadi curi-curi waktu untuk posting sambil ini posting naskah saya di hari ke-15 ya di journaling ya. Jadi saya juga merasa memang challenge banget ya ada tantangan kayak gini buat orang-orang seperti saya yang memang saya juga harus didampingi ya dengan adanya timing yang jelas. Kalau nggak gitu saya juga agak susah untuk bisa lahir sebuah buku ya sama-sama merasakan manfaat dari kegiatan tantangan menulis 20 hari jadi buku. Baik, kita pindah ke pertanyaan berikutnya. Di sini ada pertanyaan dari Kak Rini, Kak Elizabeth Septarini. Ini menanyakan nih, Bu Dewi, saya ingin tahu bagaimana cara mencari ide untuk membuat judul yang unik dan menarik. Ya, saya juga tertarik banget sama judulnya ini. Apakah ini kosakata baru gitu ya, istilah baru atau gimana gitu nih. Keren banget judulnya, bikin penasaran memang. Ini gimana katanya bisa dapat judul yang unik dan menarik? Tipsnya kayak gimana? Cara nyari idenya seperti apa? Eh, Awalnya kalau saya menulis itu saya minta komentar orang-orang terdekat saya bisa baca tulisan saya, terus saya dengarkan komen-komen mereka gitu. Nah, tadinya saya juga ingin buku ini bisa dibaca oleh kalangan Gen Z ya. Nah, untuk itu saya tanya juga sama teman-teman kantor, teman-teman ya misalnya kerja, uh, yang di rumah atau yang sahabat-sahabat seperti itu. Nah, kebetulan saya dapat judul ini, saya tanya sama ponakan saya yang dia menginjak remaja. Awalnya dia komen dulu judul buku saya itu Sketsa Cinta Dinda. Maksudnya sesederhana itu. Lalu dia komen gitu, ponakan saya itu, kok judulnya eh, kurang menarik ya Bu?
yang beda gitulah, yang Gen Z itu gimana kata dia. Terus pas dibilang gitu, oh apa karena terlalu sederhana ya? Jadi maksudnya orang itu jadi nggak eh, ya kurang lah tertarik gitu. Jadi akhirnya saya pikir-pikir apa saya gabungkan aja ya maksudnya inti dari pesan yang akan saya sampaikan di buku ini sehingga jadi judul gitu. Lalu saya juga baca-baca nih, baca-baca cari-cari tanya-tanya AI juga gitu kan, memanfaatkan teknologi lah ya. Sampai akhirnya saya tanya juga ke tim editor, apa boleh ya saya membuat judul buku itu dari singkatan gitu uh, yang berisi tentang cerita dalam satu buku itu full seperti itu. Dan alhamdulillah ternyata boleh. Jadilah akhirnya uh, buku ini judulnya Love Lornomics gitu. Keren, keren ya sampai ada yang komen ke saya gini Mbak Dewi waktu saya posting. Oh itu katanya kosakata baru ya, katanya saya baru dengar. Keren ya, karena ini bikin bikin orang jadi bertanya-tanya dan itu juga salah satu pemicu atau trigger orang juga buat beli bukunya ya, karena dari judulnya memang tadi unik dan menarik. Terima kasih nih untuk Kak Rini pertanyaan dan Bu Dewi paparannya juga. Nah ini dari Mbak Putri katanya menyampaikan nih cuman mau kasih ucapan selamat untuk Bu Dewi karena saya tahu katanya bagaimana beliau memang luar biasa kalau menulis ya, apapun itu sukses selalu untuk Bu Dewi katanya. Berarti ini keren banget sudah dikenal ya, mahir dalam menulis ya Bu Dewi. Nah ini juga dari sesama peserta challenge Sobat Selalu ada Mbak Retno Palupi nih yang nanti juga mau launching bukunya. Beliau menyampaikan selamat Mbak Dewi atas launching bukunya. Semoga semakin semangat menebar kebaikan. Amin. Dan ada juga dari Mbak Zidni menyampaikan terima kasih Bu Dewi, katanya selamat atas launching bukunya. Berharap semoga nanti akan ada bentuk digital. Amin ya, berarti dalam bentuk e-book ya. Dan bisa juga dibaca melalui platform Play Store. Insya Allah nanti boleh kalau Mbak Dewi mengizinkan, kita juga akan bantu ini bisa tayang di Google Playbook ya atau App Store, Ipusnas, ya nanti bisa ya ejek dan lain-lain agar semakin banyak yang dapat menikmati tulisan Bu Dewi. Amin ya. Jadi memang ini juga keren banget ceritanya, uh, banyak plot twistnya juga ya, banyak kejutan-kejutan juga dan sangat menginspirasi juga tentunya selain buat pembaca juga kita yang sedang berjuang ya untuk tuntas naskah jadi buku. Nah, sebelum saya tutup, mungkin ini tidak terasa sudah jam 9 kurang 20 menit ya, obrolan kita malam ini terkait dengan launching bukunya. Silakan, barangkali ada yang mau masih bertanya, boleh? Izin ini ada, oh ya, ini Kak, Mbak Ika katanya live duluan, mohon maaf karena ada tamu dadakan ya. Nih sampai, Assalamualaikum Umi, oh nih, ada dari Mbak Nuri, silakan. salam kenal. Saya baru gabung dan telat sekali karena baru nyampe, baru baca. Iya, iya. Jadi apa ada rekamannya ya, Kak Oh, ada, Umi? ada, ada. Ada nanti Oh ya, dikirim, Alhamdulillah. ya, dititip ke Ya, selamat lagi. buat Kak Dewi. Saya nggak mengikuti sama sekali karena baru gabung. Oh iya, Selamat ya, terima iya, iya. kasih. Ya, terima kasih sudah menyempatkan untuk bergabung support launching buku Mbak Dewi malam ini ya, Mbak Nuri. Terima kasih banyak. Nah, Mbak Dewi dari launching buku novel perdana ini, apa sudah punya rencana nih mau nulis novel berikutnya belum? Atau bagaimana? Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya buat Putri, buat Mbak Retno Palupi. Saya juga baca tulisannya bagus loh. Eh, jadi juga Mbak Nuri yang sudah mau menyempatkan meskipun telat. Nggak apa-apa Mbak, semangat. Eh, jadi sebenarnya saya sudah eh, berencana menuliskan buku. Cuma memang
saya ingin juga yang terdekatnya itu menulis tentang apa ya kehubungan kita dengan Allah kan. Kalau ini kan hubungan dengan manusia ya. Nah, cuma saya ikut bukunya buku antologi ya. Kalau untuk buku solo lagi, sebenarnya udah ada judulnya sih, cuma saya belum bikin kerangkanya dan maksudnya belum sempat juga saya apa punya gambaran seperti itu. Jadi kalau untuk menulis buku yang akan terbit itu buku fabel dan saya ingin menulis buku antologi bersama tim Indiscript. Lalu mungkin tahun depan saya coba lagi untuk tulis buku solo yang kedua. Semoga memang buku saya bisa bermanfaat buat pembacanya seperti itu deh. Baik, Masya Allah ya rupanya tidak berhenti di novel ini. Tadi kita juga mendengarkan sekarang Mbak Dewi sedang menulis naskah antologi ya, fabel ya. Cerita anak mungkin ya Mbak Dewi berarti yang sekarang ditulis antologi dan sudah juga menyiapkan untuk merencanakan untuk menulis novel berikutnya dengan tema yang berbeda dan rencananya tahun depan ya memang kita sedang eh, di ujung tahun ya di 2026 2025 ini menuju 2026. Mudah-mudahan nanti kita bisa melihat lagi launching buku atau novel berikutnya. Nah, Mbak Dewi, mau dong kita sebagai penyelenggara ya dari Inscript dan Juragan Artikel, saya selaku penerbit dan Bu Leni selaku penanggung jawab ingin mendengarkan kesan pesan dari Mbak Dewi selaku peserta tantangan menulis 20 hari jadi buku, entah itu hal yang sifatnya menggembirakan ataupun masukan bagi kami untuk perbaikan berikutnya dan juga tentu saja challenge untuk penulis karena di sini Mbak Dewi bertemu dengan dua editor ya. Jadi editor yang pertama itu Mbak Rufi selama 20 hari kemudian switch kan ke Katalita. Nah itu tantangannya seperti apa boleh disampaikan ya biar kita bisa sama-sama belajar dari proses tantangan 20 hari nulis jadi buku. Uh, uh, apa ya kesan pesan saya memang sangat termotivasi karena saya termasuk orang yang kalau kepepet itu benar-benar harus harus terwujud gitu ya. Maksudnya ini saya harus bisa karena saya ingin uh, yang lain bisa merasakan apa pesan yang akan saya sampaikan seperti itu. Nah, dari tantangan itu pertama saya juga belajar dari baca cerita-cerita teman-teman gitu ya. Jujur kalau untuk fiksi saya banyak juga belajar dari penulis-penulis yang memang sudah menulis buku yang mereka punya tips-tips juga seperti misalnya kalau ingin menulis satu artikel aja mereka harus baca 10 cerita seperti itu. Nah, jadi kan saya juga termotivasi, oh berarti kalau saya ingin cerita saya lebih bagus lagi, saya harus semangat nih belajarnya juga lebih buat baca cerita-cerita yang memang uh, sudah sebelumnya dan diakui gitu, memang ceritanya bagus gitu. Ya memang selera ya, uh, selera pembaca itu berbeda-beda. Mungkin dia bisa ke genre fiksi, mungkin juga dia lebih tertarik ke non-fiksi. Cuma memang kalau non-fiksi, menurut saya itu harus lebih banyak lagi referensinya. Karena itu keakuratan dalam penulisannya berbeda dengan menulis fiksi yang dia lebih bebas mengeksplor imajinasinya seperti itu. Jadi kalau menurut saya masih kalau menulis non fiksi itu
seperti dibatasi gitu. Jadi padahal saya itu imajinasinya suka yang nggak mau dibatasi seperti itu. Nah, jadi di challenge itu saya juga belajar tentang gimana sih ya manage waktu supaya saya memang bisa menyelesaikan challenge, jangan sampai saya gagal gitu. Jadi membuat saya terpacu gitu kalau teman-teman udah store, aduh teman-teman udah store saya belum. Terus tapi memang yang effortnya alhamdulillah support system dari tim editor JA dan dari Teleni sendiri mau gitu mengingatkan, ayo udah sampai mana progres bukunya gitu. Kadang-kadang kita suka lupa ya. Oh iya ya kemarin kok mau nulis nambahin cerita belum ya gitu. Jadi membantu sekali ya. Cuma memang semangatnya jadi beda karena kita udah sendiri-sendiri gitu ya. Tadinya kan bareng-bareng gitu, bareng-bareng. Nah, mungkin bisa nanti pendampingannya lebih diperpanjang. Jadi terus waktunya juga pokoknya misalkan untuk menyelesaikannya diberikan waktu sekian gitu. Jadi kita juga oh ya ada ini ada apa ada semangat gitu. Jadi nggak terlena gitu. Ah masih lama ini nih gitu buat perbaikannya. Kadang-kadang suka lupa ya gitu kan. Apalagi kalau udah masuk ke apa namanya rutinitas yang memang tidak bisa diwakilkan oleh yang lain gitu. Nah biasanya saya juga berterima kasih juga nih dari apa yang buat layout, yang buat itu. Jadi mohon maaf ya kalau saya banyak tanya, terus saya juga banyak jadi misalkan nih saya dikasih gambar, terus enggak saya maunya bukan begitu. Nah, ya saya ingin gambar itu seperti ini, tapi akhirnya saya cari sendiri juga, terus saya kasih contoh gitu kan. Ini loh saya maunya gambarnya gini. Terus nanti bisa nggak ya nanti tulisan. Jadi saya juga pikir, aduh kayaknya saya cerewet banget ya. Apa banyak request gitu. Tapi maksud saya sih cuma biar nyambung gitu ke cerita saya. Jadi itu apa layout, terus cover, terus ya misalnya blurb gitu, itu juga melalui proses yang saya bersyukur sekali gitu. Saya belum pernah gitu membayangkan, oh ternyata kalau buat buku itu harus sedetail itu. Terus sampai buat surat pernyataan keaslian karya, prakata, terus yang lain-lain yang saya itu baru gitu. Karena kan biasanya buku antologi itu nggak mikirin yang seperti itu ya. Maksudnya ya udah langsung tiba-tiba bukunya terbit gitu ya. Terus tapi ini jadi saya benar-benar menikmati prosesnya ya. Menurut saya ini sangat positif yang semoga teman-teman juga tergerak ya jangan pernah patah semangat. Ya mungkin memang kalau awalnya saya menganggap tulisan saya ini nggak bagus gitu. Nah terus saya ikutan pelatihan-pelatihan menulis. Nah itu dulu saya juga nggak terpikir gitu ya. Oh ternyata Allah itu memberikan saya proses panjang sampai akhirnya saya bisa menyelesaikan buku sesuai dengan apa pesan yang ingin saya sampaikan gitu. Tapi saya juga merasa ini masih sangat jauh dari sempurna ya. Terima kasih teman-teman sudah support dan doanya juga ke Tesri support semangat. Jadi sebenarnya saya menulis pesan itu bukan hanya memberikan semangat ke pembaca, tapi juga ke diri saya khususnya. Jadi saya tetap ingat gitu. Oh ya, saya aja bilang ke pembaca harus semangat. Berarti saya juga harus bilang ke diri saya harus tetap semangat gitu. Jadi
menurut saya itu memberikan dampak yang positif ya ke diri kita, ke misalnya cara kita untuk menyelesaikan masalah gitu, terus ke emosional kita, gimana kita mengelola emosi kita, terus gimana juga kita bisa menyampaikan pesan kita, yang semuanya memang proses belajarnya saya mengalaminya waktunya cukup panjang sampai bisa ke menyelesaikan buku sendiri gitu. Terima Luar kasih semua. biasa. Ya, terima kasih Mbak Dewi untuk kesan-pesannya. Memang challenge-nya itu ketika event berakhir dan kita menyelesaikan sendiri-sendiri. Saya pun juga merasakan seperti itu ya. Karena memang begitu tuntas, kemudian mungkin ada jeda, begitu balik lagi tuh feel-nya udah beda ya. Jadi memang tadi betul masukannya memang idealnya nanti untuk batch 2 terutama sekarang yang sedang berjalan, itu masa penuntasan itu tetap ada pendampingan dan tetap ada kebersamaannya sehingga tadi semangatnya beda ya karena kita kan ada semangat melihat teman-teman lain sudah beres juga naskahnya. Terima kasih nih Mbak Dewi. Dan kemudian tadi mungkin yang ingin saya dalami juga challenge untuk ketika bertemu dengan dua editor nih. Pengalamannya gimana? Kan ada dua editor ya untuk tuntas naskahnya ini ya. Nah, iya kalau editor pertama Mbak Evi Rufianti itu uh, saya juga baca cerita beliau yang juga ceritanya fiksi. Jadi begitu beliau memberikan masukan ke tulisan saya itu sepertinya kayak kalau gini, kalau bahasa itu misalnya kita ngulek sambal uh, masih ada bijinya. Nah, sama Mbak Rufi itu gimana kita ngulek sambal itu bijinya sampai halus gitu. Jadi, oh berarti pilihan kata saya kurang ya gitu. Uh, atau jadi lebih lembut atau lebih tajam atau lebih apa ya, lebih keras gitu. Jadi rasanya itu terbawa gitu. Terus karena Mbak Rufi juga punya kesibukan, terus diganti Mbak Talita. Nah, memang saya agak bingung karena kan saya nggak sempat baca karya beliau gitu. Jadi saya juga nebak-nebak kalau Mbak Talita itu masukannya seperti apa. Tapi saya berterima kasih juga ke Mbak Talita karena ada bagian-bagian yang menurut beliau waktu itu saya kurang tajam. Jadi mengingatkan saya pada koreksi-koreksi Mbak Rufi gitu. Jadi, oh ini kalau koreksian Mbak Rufi di bahasanya, kalau koreksian Mbak Talita itu di rangkaian ceritanya gitu. Jadi uh, ya yang bisa dibilang itu roller coaster itu bisa ngocok-ngocok bener perasaan si yang bacanya gitu. Jadi harus uh, ditambahkan bagian itu. Nah, saya sampai sempat bisa nggak ya saya biar biar maksudnya ini tuh selesai benar-benar bisa apa namanya tersampaikan gitu. Sampai saya juga tanya sama Mbak Talita, Mbak Talita, kan Mbak Talita baca ya cerita saya. Menurut Mbak Talita pesan saya yang sampai apa ya gitu. Jadi saya konsultasi juga gitu. Ya terus beliau menyatakan yang paling kuat itu memang hubungan antara ibu dengan anak kata dia. Terus oh berarti alhamdulillah berarti pesan saya sampai. Jadi saya pikir juga apa mungkin ini Mbak Talita juga genrenya sama ya sama saya. Jadi dia bisa merasakan uh, pesan saya itu uh, memang seperti itu gitu. Jadi sampai akhirnya alhamdulillah jadi maksudnya nggak banyak revisi lagi sih begitu dia bilang perlu dipertajam. Jadi saya tambahkan justru apa cerita yang menghadirkan dialog-dialog itu memang benar-benar memperjelas kayak memperjelas si apa masalahnya ataupun memperjelas itu uh,
solusinya seperti apa seperti itu. Jadi memang awalnya cukup membuat saya bingung sih, karena saya belum pernah membaca tulisannya Mbak Talita. Kalau Mbak Evi kan saya juga membaca sesama challenge 20 hari gitu kan. Jadi saya bisa tahu caranya dia apa namanya memilih kata itu seperti ini gitu. Jadi saya banyak belajar juga dari tim editor. Terima kasih banyak teman-teman semua yang jadi support system saya. Eh, Karya saya ini tidak akan selesai juga tanpa ada dukungan dan doa dari teman-teman semua, terutama yang hadir di Zoom ini. Terima kasih Teh. Ya, terima kasih luar biasa ya. Jadi ternyata dapat dua masukan dari editor itu semakin memperkaya naskahnya sendiri ya. Tadi dari disampaikan Mbak Dewi mungkin karena Talita itu sudah berbentuk naskah utuh. Kalau waktu dengan Mbak Rufi kan masih potongan-potongan ya yang belum ditambahkan seperti apa utuhnya naskah itu sehingga tadi disampaikan untuk Mbak Talita itu lebih kerangkaian naskah dan juga sama masukannya untuk mempertajam di bagian tertentu. Dan tadi memang butuh chemistry ya dengan editor sehingga tadi juga mungkin di awal mencoba untuk meraba-raba apa yang jadi masukan dari editor tapi akhirnya dengan kegigihan bisa tuntas juga ya. Kadang-kadang kan kalau kitanya nggak siap ini editor banyak banget masukannya gitu ya. Perasaan udah cukup gitu kan dari kita ternyata pertajam yang sebelah sini. Pertajam pesannya belum sampai dan alhamdulillah tadi disampaikan juga ternyata apa yang diharapkan penulis Mbak Dewi dalam hal ini eh, dengan posisi Katalitas sebagai editor sekaligus juga yang membaca naskahnya itu sampai ya. Jadi artinya memang sudah betul kan yang dituliskan itu tersampaikan kepada pembaca. Sekali lagi selamat ya Mbak Dewi untuk novel perdananya ini. Kita semua ikut bangga dan bahagia karena menjadi bagian dari perjalanan menulisnya. Mudah-mudahan tidak sampai di sini karena saya juga lihat sangat-sangat berbakat ya sebagai teman. Surprise juga baru tahu nih ya, sekeren ini novelnya. Dan tentu saja sangat bersyukur juga Allah percaya kami di tim penerbitan Buleni juga sebagai PJ menjadi bagian dari eh, perjalanan menulisnya tadi ya, terutama ini karena novel perdana. Ditunggu ya Mbak Dewi naskah-naskah berikutnya dan selalu menjadi inspirasi bagi kami semua. Terima kasih tadi untuk eh, tips-tipsnya juga ya sangat menginspirasi juga termasuk untuk saya sendiri yang memang keteteran nih karena kondisi orang tua yang sakit kemarin ya dan sekarang alhamdulillah tidur nyenyak jadi nggak kepotong-potong sesi Zoom kita malam ini. Baik untuk teman-teman tadi disampaikan untuk yang tertarik membeli bukunya mungkin bisa ditayangkan sekali lagi mungkin Mbak Dewi untuk pemesanan kemana jadi di sini nanti boleh juga direferensikan juga kepada yang senang membaca novelnya. Harganya di 85.000 ya Mbak Dewi ya. Kita pakai sistem Open PO, jadi pemesanan sudah bisa dilakukan mulai hari ini ya sampai 10 hari ke depan. Dan mudah-mudahan juga kita yang hadir malam ini semuanya juga dimudahkan kalau memang kemarin ikut challenge 20 hari nulis jadi buku, diberikan kelancaran untuk tuntas jadi bukunya ya. Dan mungkin bagi teman-teman Mbak Dewi di kantor ataupun tadi orang tua murid yang ikut hadir malam ini, saya ucapkan juga terima kasih sudah meluangkan waktunya dan memberikan support kepada kami, terutama kepada Mbak Dewi untuk launching bukunya. Dan mudah-mudahan juga jadi bagian yang memiliki bukunya nanti. Baik, mungkin Mbak Dewi boleh di-share screen, kemudian ini dari Kareri katanya, dari Mbak Reri. Sama juga katanya beliau kemarin banyak masukan untuk cover ya. Jadi memang kami dari penerbit memang sangat senang kalau penulis itu punya keinginan dengan covernya, karena itu sangat membantu untuk tim desain cover ya, karena memang bagaimanapun juga si penulis itu harus merasa memiliki banget dengan bukunya, terutama di bagian cover, karena itu menjadi jiwa ya, atau cermin daripada naskah yang ditulis dalam buku. Dan keren banget tadi juga ide apa judulnya ternyata diskusi sama Gen Z ya. Sehingga tadi katanya judul yang pertama diajukan itu terlalu mudah ditebak atau terlalu umum ya. Atau kelihatan angkatan penulisnya angkatan berapa gitu ya. Kalau yang sekarang tuh dengan satu kata aja saya juga
agak ini merenung ini apakah saya yang ketinggalan ada kosakata baru atau gimana gitu. Sampai ada yang komen di Wapri ini kayaknya ini ini ya apa istilah baru gitu ya. Mungkin Mbak Dewi ini belum tampil ininya apa namanya untuk ininya flyernya coba sebentar saya bantu ya. Mungkin ada beberapa yang baru bergabung di sini untuk flyernya ya. Flyer pemesanan bukunya sebentar. Saya bantu tampilkan ya, Mbak Dewi mungkin agak kesulitan ini untuk menampilkannya. Izin ya, Mbak Dewi saya bantu tampilkan ya. Ya, makasih Teh. Oke ya, ini sudah tampil ya teman-teman semua ya. Jadi untuk yang akan melakukan pemesanan bisa diorder mulai hari ini sampai ke tanggal 8 Desember. Jadi boleh diinformasikan juga mungkin boleh juga diorder untuk hadiah juga ya karena isinya keren banget dan sangat menginspirasi juga di harga 85.000. Nah, ini nanti kita tutup PO di tanggal 8 Desember dan pengiriman itu di maksimal 14 hari kerja setelah tutup PO ya, tapi bisa cepat dari itu. Dan sekali lagi selamat Mbak Dewi untuk kelahiran novelnya. Dan sebelum saya tutup, mungkin Mbak Dewi pilih dua orang pemenang dulu ya, yang akan dibagikan atau dikirimkan bukunya secara gratis nih. Dua orang silakan dipilih untuk yang hadir malam ini yang berhak untuk mendapatkan masing-masing satu buah novel karya Mbak Dewi. Silakan dipilih dua orang. Nanti kami bantu untuk follow up mengirimkan ke yang bersangkutan. Boleh dipilih dua orang Mbak Dewi. Nah, teman-teman, nanti untuk yang terlambat hadir, ini ada sesi rekamannya yang akan saya upload di YouTube. Nanti linknya saya kirimkan ke grup ya. Dan saya juga upload ke media sosial. Mudah-mudahan di situ juga menjadi media juga untuk kita belajar bareng dari proses kreatif penulisan novel karya Mbak Dewi ini. Baik, Mbak Dewi, sudah ada dua orang yang berhak untuk menerima hadiahnya malam ini. Ke mute ya, Mbak Dewi. Izin Teh Dewi Japri aja ya, biar Oh baik, surprise. baik. Biar surprise katanya ya dua orangnya nanti di apa namanya kejutan ya. Terima kasih nih Mbak Dewi yang sudah tadi menyediakan hadiah dua buah buku untuk dua orang yang beruntung malam ini. Baik teman-teman, ternyata sudah jam 9 malam. Tidak terasa ya obrolan kita sangat menarik malam ini. Ya, katanya ini Rewa sama cover ya, Mbak Retno. Baik, sebelum kita tutup, kita berfoto bersama dulu ya. Silakan mungkin yang berkenan untuk on cam, dipersilakan on cam ya, buat kenang-kenangan nih malam ini kita ada sesi launching buku bareng. Baik, sebentar ini saya lihat dulu siapa yang hadir malam ini. Sebentar. Mana nih? Nggak ada share. Oh, bentar, bentar. Ini belum muncul semua ya. Sebentar. Oke ya, boleh on cam teman-teman semua yang berkenan on cam malam ini. Ya, siap ya. Oh, off cam ya boleh, nggak apa-apa. Yang berkenan on cam ya, kita berfoto bersama. Satu, dua, tiga. Kita ulangi ya, sebentar. Ada Mbak Rika nih, Alhamdulillah sudah bisa hadir. Kita ulangi ya. Ada lagi yang mau on cam? Makasih ya. Sebentar, satu, dua, tiga. Baik, terima kasih semua untuk kehadirannya malam ini. Selamat beristirahat ya. Yang mau pesan-pesan bukunya boleh wapri saya atau Mbak Dewi juga. Kita ketemu lagi di sesi launching buku yang lainnya ya. Selamat malam semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Selamat wabarakatuh. malam. Warahmatullahi Iya, wabarakatuh. mohon maaf Terima kasih kekurangannya ya dari banyak. saya ya. Ya. Izin and meeting ya.